Dalam rangka merayakan 15 juta pengguna Realme yang tersebar di seluruh Indonesia, Realme akan menghadirkan setidaknya 3 buah produk baru sebagai hasil dari pencapaian tersebut. Salah satunya terdapat Realme Pad Mini yang diklaim sebagai the most powerful mini tablet di tahun 2022. Ini akan menjadi produk tablet pertama dari Realme yang akhirnya rilis resmi di tanah air. Walau belum dibeberkan spek lengkapnya, tablet ini akan dipersenjatai dengan Uni SoC T616, baterai 6400 mAh, dan charging 18 watt. Realme Pad Mini ini baru akan diumumkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Belakangan ini ramai soal Nothing Phone One ya. Sayangnya smartphone ini tidak resmi masuk ke Indonesia. Nah, ada kabar kalau Nothing akan menghadirkan versi lebih murah dari smartphone yang harganya jutaan itu. Varian Lite ini disebut akan dijual sekitar 4,7 juta rupiah. Tapi dengan sedikit pengurangan, yaitu bodi belakang tidak transparan dan tidak mendukung wireless charging. Untungnya spesifikasi utamanya masih sama seperti kakaknya. Kalau saja benar-benar ada, apa yang tertarik? Apa ada yang ingin Nothing Phone hadir resmi ke Indonesia? Atau apa sebenarnya smartphone Indonesia sudah cukup ramai? Penjualan tablet di seluruh dunia meningkat tipis, sekitar 0,15% di kuartal kedua tahun 2022 ini. Tapi hal sebaliknya justru terjadi pada Chromebook. Penjualan Chromebook disebut menurun drastis hingga 51,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hasil tersebut diumumkan IDC, salah satu badan pengamat pasar terpercaya. Nah, untuk Chromebook bukan berarti ini petanda buruk ya. IDC menyebutkan kalau penjualan Chromebook berpotensi meningkat lagi, karena masih banyak dibutuhkan anak sekolah. Siapa tahu yang memang butuh baru beli di kuartal ketiga ya. Samsung dipastikan akan pakai chipset Qualcomm di smartphone mereka sampai 2030. Ini memicu kabar burung kalau chip mereka sendiri, Exynos, akan dimatikan. Tapi, Samsung ternyata membantahnya. Samsung ternyata ingin menata ulang divisi chip mereka dan menyusun strategi baru agar chip besutan mereka bisa lebih bersaing di kemudian hari. Jadi, ya bisa jadi Exynos memang belum akan tamat. Atau chip Samsung nanti tidak pakai nama Exynos lagi ya? Tapi setidaknya Samsung masih akan menghadirkan chipset besutan mereka kok di kemudian hari. Outlook Lite untuk Android baru saja dirilis. Ini adalah versi ringan sekali dari aplikasi email populer Microsoft Outlook. Fungsi dan fitur utamanya masih sama, tapi ini dioptimalkan untuk perangkat Android dengan RAM 1GB yang digunakan di jaringan seluler yang masih di 2G atau 3G. Ukuran aplikasinya juga kecil, hanya 5MB saja. Cocok untuk smartphone murah sekali ini. Saat ini, Outlook Lite ini tersedia di beberapa negara seperti Amerika Latin, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, dan Turki. Katanya akan hadir juga di beberapa negara lain. Bagaimana dengan Indonesia? Butuh nggak ya Outlook Lite ini? Di Juli 2022, Steam Hardware Survey memberikan laporan bahwa AMD mengalami peningkatan penggunaan dari segi prosesor. Laporan ini menyebutkan bahwa Intel masih unggul secara brand dengan angka 66,26%, tetapi sesungguhnya menurun sekitar 2,21% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara AMD meningkat hingga 2,22% dengan total penggunanya sebanyak 33,73%. Berbeda dengan GPU, di mana Steam menyebutkan bahwa Nvidia masih menjadi brand GPU paling populer yang dipakai, dengan GTX 1060 menjadi GPU yang paling banyak digunakan. Sementara untuk data lainnya, Steam juga menyebutkan dalam laporannya bahwa Windows 10 64-bit, RAM 16GB, storage 1TB, serta resolusi 1920x1080 merupakan kategori yang meningkat penggunanya di bulan yang sama.